warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Wira harap kalian berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan pertama kali ini, Wira akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jika diletakkan pada garis bilangan, bilangan negatif itu berada di sebelah kiri dan bilangan positif itu berada di sebelah kanan dari 0. Semakin ke kiri, bilangan akan bernilai semakin sedikit, dan semakin ke kanan, bilangan akan bernilai semakin banyak atau besar. Misalnya, negatif 9 dan negatif 5. Karena kedua bilangan itu bernilai negatif dan negatif 9 berada di sebelah kiri dari negatif 5, maka negatif 9 itu kurang dari negatif 5. Atau antara bilangan negatif 2 dan negatif 5. Karena negatif 2 berada di sebelah kanan negatif 5, maka negatif 2 itu lebih dari negatif 5. Jika ketiga bilangan tersebut kita urutkan, yaitu negatif 9, negatif 5, dan negatif 2, maka urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah negatif 2, negatif 5, dan negatif 9. Nah, jika urutannya dirubah dari yang terkecil ke yang terbesar, maka urutannya menjadi negatif 9, negatif 5, dan negatif 2. Nah, contoh tadi itu kan angkanya cuma 1. Bagaimana jika bilangan tersebut memiliki beberapa angka? Mari kita perhatikan contoh berikut, yaitu negatif 43.527 kita bandingkan dengan 42.736. Kedua bilangan ini, yang satu positif, yang satu negatif. Otomatis yang positif itu lebih dari yang negatif, berapapun angkanya, berapapun bilangannya. Atau misalnya kita perbandingkan negatif 547.578 kita perbandingkan dengan negatif 595.326. Kedua bilangan tersebut terdiri dari 6 angka. Kita perbandingkan dari angka yang terletak pada posisi yang pertama, yaitu 5. Keduanya sama. Karena sama, maka kita lihat angka yang terletak pada posisi berikutnya, posisi yang kedua, yaitu yang pertama itu angkanya 4, yang kedua angkanya adalah 9. 4 ini pada bilangan tersebut itu bernilai 40.000 dan 9 itu bernilai 90.000. 40.000 itu angkanya lebih kecil dari 90.000. Tapi karena kedua bilangan tersebut bernilai negatif, maka perbandingannya menjadi negatif 547.578 lebih dari negatif 595.326. Nah, sekarang Bu Ira kasih soal, kalian perbandingkan dari dua bilangan berikut, ya. Kamu bisa lihat di sini ada 4 bilangan yang kita perbandingkan. Kamu jawab sendiri, kemudian jawabanmu kamu tulis di komen ya, satu saja ya, untuk melihat apakah kalian sudah memahami dari yang kita bicarakan tadi. Berikutnya yang akan kita bahas adalah operasi pada bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama itu adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga perkalian, yang terakhir adalah pembagian. Nah, kita pelajari satu persatu dulu. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan penjumlahan bilangan bulat berikut. Yang pertama, 4 ditambah 7. Kedua bilangan ini nilainya sama, yaitu positif.
maka hasilnya juga akan positif, yaitu positif 4 ditambah positif 7, hasilnya adalah positif 11. Soal berikutnya adalah negatif 4 ditambah negatif 7. Negatif 4-nya itu negatif, negatif 7-nya juga negatif. Kedua bilangan berikut jika dijumlahkan hasilnya juga akan bernilai negatif. Negatif 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 11. Contoh yang ketiga adalah negatif 4 ditambah positif 7. Jika ada penjumlahan yang nilainya berbeda yaitu negatif dan positif, maka kita perhatikan angkanya. Di sini 4 dan 7 itu angkanya lebih yang 7. Sehingga hasilnya itu pasti adalah positif. Negatif 4 ditambah 7 itu sama dengan positif 3. Contoh yang terakhir adalah masih penjumlahan bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. 4 positif dan 7 itu negatif, tapi angkanya lebih besar 7, sehingga hasilnya adalah 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Sifat-sifat yang ada pada penjumlahan bilangan bulat yaitu yang pertama adalah sifat tertutup. Artinya setiap penjumlahan dari bilangan bulat maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contohnya 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. 4 itu bilangan bulat, 7 itu bilangan bulat, 11 itu juga bilangan bulat. 2. Sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Kalau dituliskan dalam rumus, sifat komutatif adalah A ditambah B ditambah sama dengan B ditambah A. Contohnya ada dua bilangan negatif 9 dan 3. Negatif 9 ditambah 3 itu nilainya akan sama jika 3 ditambah negatif 9. Kedua bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Sifat yang ketiga itu yaitu sifat asosiatif. Disebut juga sifat pengelompokan. Sifat asosiatif jika dituliskan itu A ditambah B ditambah C, B dan C-nya kita jumlahkan terlebih dahulu atau kita kurung, hasilnya akan sama dengan A ditambah B yang kita jumlahkan terlebih dahulu atau disimbolkan dengan cara dikurung itu ditambah dengan C. Contohnya ada 3 bilangan, negatif 9 dijumlahkan 3 dijumlahkan dengan 2. Yang pertama kita jumlahkan dulu yang belakang yaitu negatif 9 ditambah 3 dan 2. Artinya 3 ditambah 2 itu kita jumlahkan, kita hitung terlebih dahulu yaitu 9 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 9 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 4. Atau dengan cara yang kedua yaitu yang depan kita jumlahkan terlebih dahulu, negatif 9 ditambah 3 kita jumlahkan terlebih dahulu menjadi negatif 6, kemudian baru kita jumlahkan dengan 2 hasilnya adalah negatif 4. Operasi berikutnya yang kita pelajari adalah operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan, atau bisa dikatakan pengurangan adalah menjumlahkan dengan lawannya. Kita ingat dulu lawan bilangan bulat. 5 itu lawannya adalah negatif 5. Negatif 7 lawannya adalah 7. Atau dengan kata lain, positif itu lawannya negatif dan negatif itu lawannya positif. Bagaimana cara mengerjakannya? Itu misalnya ya, ada bilangan 4 dikurangi dengan 7 ya. Maka cara menuliskannya atau mengerjakannya adalah 4 tanda kurangnya kita ubah dengan jumlah. 7 yang tadinya itu positif kita ubah menjadi negatif. Jadi 4 dikurangi 7 sama dengan 4 ditambah negatif 7. Hasilnya adalah negatif 3. Contoh yang kedua, misalnya negatif 4 dikurangi negatif 7.
Cara mengerjakannya adalah negatif 4 kurang kita ubah dengan tambah. Kemudian tadi negatif 7 kita ubah dengan positif 7. Sehingga kita tuliskan negatif 4 dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 4 ditambah 7. Yang hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya, negatif 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 4 kurangnya kita ubah dengan tambah, 7 tadi positif, kita ubah menjadi negatif, sehingga ditulis negatif 4 dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 7, hasilnya adalah negatif 11. Contoh yang terakhir adalah 4 dikurangi negatif 7. Cara mengerjakannya, 4 ditambah kurang tadi diganti dengan tambah, negatif 7-nya kita ubah menjadi positif 7. Jadi ditulis 4 dikurangi negatif 7 sama dengan 4 ditambah 7. Hasilnya adalah 11. Ya, tadi adalah operasi pengurangan pada bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan pada operasi perkalian bilangan bulat. Operasi perkalian bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang berulang. Ya, jika ada bilangan 4 dikali 5, itu artinya 5 itu dijumlahkan sebanyak 4 kali. Ya, atau kalau kita tulis 4 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Maka hasilnya adalah 20. Ya. Bagaimana kalau salah satunya adalah bilangan yang bernilai negatif? Misalnya adalah 3 dikali negatif 5. Ya. 3 dikali negatif 5 bisa dinyatakan dengan penjumlahan berulang, yaitu negatif 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Atau kita tuliskan 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 yang hasilnya adalah negatif 15. Ya. Aturan perkalian pada bilangan bulat itu yang pertama adalah positif. Jika dikalikan positif, hasilnya adalah positif. Positif jika dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif jika dikalikan positif, hasilnya juga negatif. Dan negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Atau bisa dikatakan kalau tandanya sama, itu pasti hasilnya positif. Kalau kedua bilangan itu tandanya berbeda, satu positif satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. Contohnya adalah 5 dikali 8, 5 positif, 8 positif, hasilnya adalah 40. Contoh berikutnya, 5 dikali negatif 8, 5 itu positif, negatif, maka hasilnya adalah negatif 40. Contoh berikutnya, negatif 5 dikali 8, negatif 5-nya adalah negatif, 8-nya adalah positif, maka hasilnya adalah negatif 40. Negatif 5 dikali negatif 8, keduanya adalah negatif, maka hasilnya adalah positif 40. Kita lanjut pada operasi berikutnya, yaitu operasi pembagian. Pembagian bilangan bulat bisa dinyatakan juga sebagai pengurangan berulang. Misalnya 15 dibagi dengan 5, artinya 15 itu dikurangi dengan 5 beberapa kali sampai menghasilkan angka 0. Ya, banyak bilangan yang digunakan untuk mengurangi 15 itu adalah hasil dari pembagian tersebut. Misalnya tadi 15 dibagi 5, itu artinya adalah 15 dikurangi 5, hasilnya 10, kemudian dikurangi 5 lagi, hasilnya 5, kemudian dikurangi 5 lagi,
hasilnya adalah 0. Jadi negatif 5 yang kita gunakan untuk menghasilkan nilai 0 pada 15 itu adalah 3. Sehingga 15 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3. Ya. Aturan pembagian pada bilangan bulat itu adalah positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Hampir sama dengan yang perkalian tadi ya. Jenisnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia bernilai positif. Jika kedua bilangan tersebut nilainya berbeda, positif dan negatif, maka nilainya juga negatif. Contohnya adalah 45 dibagi 9, 45 positif, 9-nya juga positif, hasilnya adalah 5. 45 dibagi negatif 9, 45-nya positif, negatif 9-nya itu adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 5. Negatif 45 dibagi dengan 9, 45-nya itu negatif, 9-nya positif, maka hasilnya adalah negatif 5. Negatif 45 dibagi dengan negatif 9, kedua-duanya negatif, maka hasilnya adalah positif, yaitu positif 5. Alhamdulillah sudah selesai apa yang akan kita pelajari kali ini. Kalian tadi sudah mempelajari tentang 4 operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini dan bermanfaat bagi kehidupan kalian nanti. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian tulis di komen di bawah video ini ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.